Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah metodologi penelitian dakwah. Baik, di sini kelompok kami akan membahas judul tentang teknik pencarian data premier dan data sekunder. Oke, di sini nama saya Ahmad Sylvester. Di sini akan saya membahas tentang bagian A, yaitu data premier dan data sekunder. Baik, yaitu sumber data dan penelitian merupakan faktor yang sangat penting karena sumber data yang akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data terdiri dari data premier dan data sekunder. Data premier adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh atau mendapatkan informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah diterapkan. Data premier dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan pengumpulan data premier merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statik. Biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, dan perusahaan swasta atau bidang lainnya yang berhubungan tentang penggunaan data. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah yang perlu ditempuh peneliti adalah: 1. Kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah atau pertanyaan. Yang kedua, kesesuaian antara periode waktu tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesesuaian antara populasi data yang ada dengan populasi yang menjadi perhatian peneliti. Dan selanjutnya yang keempat, relevansi dan konsisten unit pengukuran yang digunakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu biaya yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Kemungkinan biaya yang ditimbulkan oleh data sekunder itu sendiri. Kemudian yang B yaitu ada hakikat terkait teknik pencarian data. Adapun terkait teknik pencarian data ini yaitu untuk mengumpulkan sebuah kebenaran, maka penelitian butuh pembuktian berupa data. Peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama, ada observasi. Observasi ini berasal dari bahasa Latin yang artinya memperhatikan dan mengikuti. Dalam arti lain yaitu mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Adapun metode dari observasi adalah pengamatan secara seksama suatu objek dengan menggunakan indera. Atau kita sering dengar, kita langsung turun ke lapangan untuk mengamati objek yang akan kita jadikan bahan observasi itu. Kemudian macam-macam dari observasi. Yang pertama, ada observasi partisipasi, yang kedua ada observasi sistematik, dan yang ketiga ada observasi eksperimental. Selanjutnya, data yang menjadi objek observasi itu meliputi yang pertama ada space atau tempat dan ruang di mana penelitian ini dilakukan. Yang kedua ada aktor, yaitu semua orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga yaitu ada activity atau kegiatan segala aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu ada wawancara atau interview. Nah, ini dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi. Yang dimana hal ini untuk mencari data tentang variabel latar belakang peserta didik, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. Kemudian ada beberapa macam dari wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Kemudian yaitu ada
Wawancara semi struktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya yaitu dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalamnya terdapat melaksanakan metode dokumentasi. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dengan deskripsi. Yang keempat, meskipun penelitian kualitatif sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variabel yang kemudian membentuk secara simultan, namun lebih lazimnya menelaah proses-proses apa yang terjadi. Yang kelima yaitu kebanyakan penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif di tahap awalnya. Yang keenam, makna di balik tingkah laku manusia merupakan hal esensial bagi penelitian kualitatif. Yang ketujuh yaitu penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitinya untuk melakukan kegiatan sendiri dalam sebuah penelitian di lapangan. Yang kedelapan, dalam penelitian kualitatif terdapat kegiatan triangulasi yang dilakukan secara ekstensif. Yang kesembilan yaitu orang yang studi perhitungkan sebagai partisipan dan konsultan. Yang kesepuluh itu perspektif emik atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi dalam penelitian kualitatif. Yang ke-11 yaitu penelitian kualitatif, hasil atau temuannya itu jarang dianggap sebagai temuan final karena sepanjang belum ditemukan bukti-bukti yang kuat. Yang ke-12, pengambilan sampel biasanya dilakukan secara persuasif dan rasional. Yang ke-13, baik data kuantitatif maupun data kualitatif dalam penelitian ini sama-sama digunakan. D. Contoh penelitian pencarian data primer dan data sekunder. Judul penelitian ini adalah Komunikasi Interpersonal dalam Talkshow Interaktif Kristiani, I Believe the Message, Radio Sasando FM dalam perspektif ilmu dakwah. Latar belakang penelitian, kebutuhan penganut sebuah agama akan pemahaman dan pengertian terhadap keyakinan yang dianuti menjadi keniscayaan yang tidak bisa disangkal. Hal ini penting di tengah kompleksnya kehidupan sehari-hari masyarakat yang menuntut mereka untuk beraktivitas sehingga menyita waktu mereka untuk membaca atau mempelajari berbagai wacana agama. Media radio yang merupakan perangkat yang sangat mudah dan fleksibel menjadi tujuan tepat untuk mendapatkan pemahaman alternatif. Berbagai macam cara misionaris dalam menyampaikan pesannya, juga teknik serta bentuk yang berbeda-beda. Seperti halnya dalam komunikasi, sensasi yang dibuat dalam penyampaian pesan harus memberikan daya tarik agar dapat dilanjutkan ke proses lebih jauh. Bentuk dan teknik komunikasi pun harus mudah dipahami sesuai dengan latar belakang pendidikan atau segmentasinya, meski secara keseluruhan pendengar memiliki kemampuan memahami berbeda-beda. Mengingat objek penelitian ini adalah radio yang berbasis Kristiani dan program yang akan diteliti adalah program Kristiani, maka peneliti lebih fokus meneliti pada bentuk komunikasi interpersonal yang dilakukan pendeta dan host acara tersebut, dan bagaimana bentuk dan hasil komunikasi itu dalam memberikan pemahaman keagamaan ditinjau dari ilmu dakwah secara teoritis. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan spesifik, maka disusun perumusan masalah yang menjadi pokok pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut seperti: yang pertama, bagaimana bentuk komunikasi interpersonal dan sejauh mana talkshow interaktif I Believe the Message ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman ajaran Kristenan terhadap pendengar. Kemudian yang kedua, bagaimanakah bentuk komunikasi interpersonal dalam talkshow I Believe the Message ini dalam kajian ilmu dakwah. Metode penelitian. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang akan dijadikan objek. Hasil dan pembahasan sejumlah pengetahuan tentang proses upaya mengajak manusia ke jalan Allah atau al-Islam yang tersusun secara sistematis, logis, hasil pemikiran manusia dan objektif. Proses mengajak manusia ke jalan Allah yaitu Islam memiliki beberapa komponen, yaitu subjek dakwah dan objek dakwah, materi dakwah, metode dakwah. Sementara dalam metode dakwah, menurut Toto Tasmara dalam buku Komunikasi Dakwah, beliau menyebutkan metode dakwah adalah cara-cara yang dilakukan oleh seorang mubalik atau komunikator untuk menyampaikan tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Menurut Asmuni Sukir, dakwah dapat dilakukan dengan cara ceramah, tanya jawab, mujadalah, percakapan antar pribadi, demonstrasi pendidikan dan pengajaran, kunjungan rumah atau silaturahmi.